Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ali Saukat, 39 tahun dan saya tinggal di Tangerang Selatan. Halo semua, nama gue Debe Krisna, umur gue 28 tahun ya, dan pekerjaan gue itu karyawan swasta dan gue berasal dari Bali. Saya Maftul Kamal, usia 33 tahun. Saya Rizka, 27 tahun. Saya ibu rumah tangga. Nama saya Matroji, pekerjaan security Perumahan Tanjung Barat Persada. Umur berapa Bang? Umur 62 tahun. Masih seger ya Bang Haji ya? Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Wawan, tempat tinggal di Bogor, umur saya sekarang 38, pekerjaan di wedding organizer. Pasti pernah dong pakai sarung? Ya pernah. Pernah pakai sarung. Dari umur 8 tahun lah, sering ke mushola Al-Ikhlas, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh ya menggunakan sarung. Kalau orang sholat kan begitu. Pernah? Pernah. Penting ya, karena saya biasanya kan kalau sehari-hari kan suka pakai baju yang yang matching. Nah, itu juga sarung. Kalau menggunakan sarung itu kan sesuai dengan selera kita, begitu. Yang mau bagaimanapun, yang penting kan kain sarung. Kalau menurut gue sih, kalau dibilang dari tekstur ya, kita bilangnya ya, tekstur itu sih sebenarnya penting sih. Tekstur penting, kayak bahan juga penting lah gitu kan. Kenapa gue bilang penting? Jadi kayak misalnya kalau gue sholat atau lagi gimana tuh bisa nyesuaiin sama outfit atasan gue gitu loh. Penting nggak penting ya? Kalau penting ya biasanya kalau misalnya enak dilihat gitu, misalnya warnanya, coraknya. Terus ya kalau yang lebih muda, lebih kalem kan lebih enak. Penting ya untuk menyesuaikan dengan pakaian kita juga, terus suasana cuaca juga ya. Cuaca dingin tuh kainnya harus kayak bener. Ya pasti pas sholat, pas tidur ya. Tidur juga pakai sarung. Pertama kalau kita lagi di rumah itu tiap hari pakai sarung. Misalkan intinya mau sholat. Kalau misalkan lagi di suatu tempat aja yang tidak ada mukena misalnya. Ya saya kalau di rumah juga pakai sarung, kadang kalau lagi santai ya pakai sarung. Selain buat sholat dan juga kalau gue tidur malam biasanya gue pakai sarung sih buat selimut. Menjalankan sholat ya 5 waktu lah. Misalnya lagi sambil minum kopi sore-sore ya, habis pulang kerja ya sarungan lah di rumah, lebih adem. Lebih adem ya? Pakai sarung sering kalau lagi di rumah. Misalkan kalau di rumah lagi habis dari pulang kantor kita pakai sarung tuh pasti kan pakai sarung. Nanti habis itu kalau mau sholat maghrib bisa sampai subuh tuh pakai sarung biar enak dan biar lebih simpel sih sebenarnya, lebih enak buat dipakainya dan kita taruh lagi. Waktu di kampung sih sering ya, tiap ke masjid pasti pakai sarung deh kalau di kampung. Kalau dibilang sarung sih gue dibilang sering ya. Oh, biasanya sih gue jadiin sorban bro. Sorban? Iya. Sorban kan ada lagi, beda lagi. Iya, gue seneng aja kalau motifnya kan keren gitu loh. Iya. Awalnya buat lucu-lucuan ya, terus kedua karena beberapa sarung yang ada bahannya dingin kayak gitu-gitu, jadi kayak enak aja di kepala gue gitu loh. Biasanya gue kayak gitu kalau lagi di gunung sih biasanya. Pikiran bawa sarung ke gunung? Biasanya gue selalu bawa. Iya, biasanya dipakai anak kali ya. Biasanya anak tuh suka ngambil sarung gitu kan, tiba-tiba dicari nggak ada, ternyata buat mainan sama dia. Buat sabet-sabetan tuh sama temen-temennya ya kan. Kalau nggak buat kayak bikin kemah-kemahan, pakai sarung juga bisa. Dulu waktu kecil itu suka ninja-ninjaan pakai sarung. Ninja-ninja. Yoi, ada permainan ninja-ninjaan gitu diikat pakai sarung tuh. Itu ninja-ninjaan apa jadi rampok bang? Sekalian. Misalkan ada ronda, kita pakai sarung. Sering ronda berarti Mas Kamal ada? Kalau dulu waktu sebelum saya kerja atau saya masih sekolah di Solo, saya sering ronda. Nah itu saya pakai sarung itu pasti. Nah sarung itu kadang-kadang disalahgunakan, nggak baik juga tuh. Ada rampok-rampok zaman dulu karena mungkin media kali ya. Tapi belum pernah sih ngeliat rampok pakai sarung. Nggak, kalau di Jakarta ada kayak Apa? gitu. Dia di ujungnya diikat kenceng terus digebuk-gebukin ke orang, ya kan? Buat berantem-beranteman, iya. Kalau perang sarung mah itu anak-anak. Nah di ini biasa
di pundak kita. Sekarang Bang Oji boleh nyontoin nggak? Kayak gimana sih biasanya di siketinnya tuh di belakang Bang Oji ada sarung. Wah, Nah, yang atas boleh. Nah, coba deh peragain. Kayak gimana sih biasanya Bang Oji pakai sarung? kalau pakai sarung buat sholat, kalau yang kita pakai yuk diginin aja begini. Nah, begitu. Ini kan bisa buat macam-macam ini. Standby ya Bang. Ah iya, pokoknya buat pertahanan kita kalau ada apa-apa kan kain sarung bisa menjadi alat. Bisa jadi alat ya. Nah, orang Betawi begitu. Ini boleh milih apa gimana Boleh nih? terserah Mas Kamal sukanya yang mana. Sini aja ya. Nih kita harus cari dulu nih mereknya, takutnya ini yang di atas paling bawah gitu. Terserah lu mau yang paling atas boleh. Gue suka yang ini nih. Oh boleh. Wah, debak. Ini biasanya gue giniin sini. Coba. Wih deh. Iya. Kayaknya ahli banget. Lupa lagi ya. Kan Nah, gini. Nah, ini Udah, misalkan jangan. Biasanya godain anak-anak pakai ninja-ninjaan gitu kan. Sekarang kayaknya udah jarang nih anak-anak mainin kayak gini, kecuali di kampung mungkin ada ya. Kalau di kota kayaknya susah nih. Suka kelihatan, oh itu mereknya apa nih ya kan, makanya itu suka di bawah ditaruhnya. Ntar bikin orang gak husu dong lihat mereknya Mas. Sebenarnya sih emang begitu dari dulu yang sering saya pakai. Nah, Biasanya tuh gue suka gue giniin, tau gak lo? Jadi kayak di film-film Umar gitu, tau kan lo? Iya kan? Jenggot lu kan. Ya itu maksud gue keren kayak gitu. Lu jenggotnya udah ada ya. Iya bos. Karena sih gue bikinin juga tuh, ya kan? Nih di setengah muka nih bang ya. Ikat aja nih bang belakangnya. Duduk boleh kali ya. Ya, nih belakangnya ikat nih ya. Udah nih. Udah. Nah, terus nih. Nah, ini tutupin nih bang. Nah, setengah ini bang. Udah deh, kita ngumpet muncul deh. Ya kan aku pulang terawih dulu ngelihat anak-anak laki teman-teman Saksi mata aku. berarti ini dulu. Iya, terus nanti diputer-puter gitu. Iya, terus digebuk-gebuk ke orang. Mau coba gak? Sarung itu nggak mungkin ditinggalin sama orang ya. Karena orang masih banyak ibadah. Ya identiknya dengan sholat itu dengan pakai sarung. Ya kan, terus juga nyantai juga pakai sarung juga. Ya, pokoknya sih kalau untuk sarung pasti semuanya dipakai ya. Dipakai nggak cuma sama orang tua, anak pun juga udah pakai sarung. makanya dari anak Dari kecil, anak dewasa, kecil, orang sampai dewasa. udah sampai kakek-kakek istilahnya pakai sarung. Nggak cuma laki-laki juga, cewek juga pakai sarung. Intinya sebenarnya sih sarung udah nggak ditelan zaman ya, cuma masalah motifnya doang, mungkin banyak Iya. inovasi, banyak Mungkin desainnya. harus diperbanyak model-model yang motif-motif yang terbaru karena kan ini udah zaman-zaman yang milenial kan. Kalau saya menggunakan kain sarung untuk sholat 5 waktu begitu. Dari mulai motif atau desain atau pemilihan warna, terutama dari kain ya. Mungkin kalau kainnya enak, nyaman, insya Allah sarung nggak akan punah sih. Masih tetap favorit dan saya pun masih tetap pakai. Kalau menurut gue sih ya, believe me deh, bakal eksis terus. Karena pertama orang misalkan masih pakai celana pendek mau sholat kan pasti pakai sarung. Nggak mungkin dia balik ke rumah dulu gitu kan. Nah sebenarnya sarung itu bakal masih tetap ada dan masih akan tetap dipakai. Serius. Bangga bersarung mangga.